Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok AIK 4, kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Smart Wudhu EcoPot, Inovasi Tempat Wudhu Cerdas Berbasis LOT dan Green Technology. Di sini ada saya, Caroline Dea, Muhammad Rizky, dan Sinta Amilaila. Pendahuluan, tempat wudhu merupakan fasilitas penting di masjid sebagai bagian dari syarat ibadah sholat. Namun, konsumsi air yang tinggi, kurangnya efisiensi, dan belum ramah difabel membuat fasilitas ini perlu ditingkatkan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, dibutuhkan inovasi tempat wudhu berbasis teknologi yang hemat air, ramah lingkungan, dan dapat digunakan oleh semua kalangan. Latar belakang, ketersediaan air bersih di lingkungan Politeknik Penerbangan Surabaya menjadi perhatian penting seiring dengan meningkatnya kebutuhan taruna dan pegawai. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah tingginya konsumsi air di asrama taruna yang tidak dilengkapi dengan sistem kontrol, sehingga mengakibatkan pasokan air ke tempat wudhu menjadi terbatas. Kondisi ini mengganggu kenyamanan dalam menjalankan ibadah, terutama pada waktu-waktu sholat berjamaah. Selain itu, hingga saat ini belum tersedia sistem monitoring untuk memastikan kualitas air wudhu, yang sangat penting dalam menjamin kebersihan dan kelayakan air yang digunakan. Fasilitas tempat wudhu yang ada pun masih bersifat konvensional, kurang memberikan kenyamanan serta nilai edukatif bagi taruna. Desainnya yang belum ramah lingkungan dan tidak memiliki unsur estetika modern juga membuat pengalaman wudhu menjadi kurang mendukung kenyamanan ibadah secara menyeluruh. Permasalahan-permasalahan ini menegaskan perlunya pengembangan fasilitas wudhu yang lebih efisien, edukatif, dan estetis melalui pendekatan teknologi serta prinsip ramah lingkungan. Hasil observasi dan review jurnal. Jurnal yang pertama yaitu pelatihan pembuatan media wudhu smart untuk menghemat air dari Martabe, volume 6, nomor 4, tahun 2023. Cara kerjanya yaitu sensor inframerah mendeteksi tangan atau kaki, mengaktifkan celluloid valve agar air hanya mengalir saat diperlukan. Sistem bekerja otomatis tanpa menyentuh keran. Manfaatnya yaitu menghemat air wudhu, melatih siswa dalam keterampilan elektronik, mendukung literasi digital, dan SDGs Clean Water and Sanitation. Ini adalah foto dari jurnal yang didapatkan. Lalu yang kedua, yaitu pengembangan aplikasi tata cara wudhu dengan markerless augmented reality dari Jurnal Teknik Informatika volume 14 nomor 2 tahun 2019. Cara kerjanya yaitu menggunakan metode MDLC dan teknologi AR, aplikasi menampilkan animasi 3 dimensi, tata cara wudhu dengan audio dan interaktif. Manfaatnya yaitu meningkatkan minat belajar tata cara wudhu yang benar dengan pendekatan visual dan interaktif. Ini adalah foto dari jurnal tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sinta Amilaila. Baik, untuk jurnal yang ketiga yaitu judulnya tentang sistem kontrol dan monitoring penggunaan air wudhu berbasis IoT, di mana jurnal tersebut dari STMIK Sumbang tahun 2021. Cara kerjanya yaitu sistem dengan sensor ultrasonik dan water flow mengendalikan kran air otomatis memantau konsumsi air via ThinkSpeak dengan K-means clustering, dan manfaatnya sendiri yaitu menghemat air dan menganalisis perilaku pengguna air di pondok pesantren secara data driven. Untuk foto detailnya bisa dilihat di samping tersebut. Berikutnya nomor 4, judulnya yaitu Rencana Bangun Aplikasi Media Pembelajaran Wudhu Berbasis
Augmented Reality diambil dari jurnal Jupiter volume 15 nomor 2 tahun 2023. Cara kerjanya sendiri yaitu aplikasi Android dengan AR menampilkan animasi 3 dimensi, berwudu, doa, dan gambar. Dibuat dengan Unity dan Blender. Manfaatnya sendiri yaitu menarik perhatian santri untuk meningkatkan pemahaman dan konsentrasi dalam belajar berwudu. Bisa dilihat untuk pembuatan aplikasinya kurang lebih seperti di foto samping. Next. Next. Untuk jurnal yang terakhir, yaitu judulnya Inovasi Teknologi Otomatis Hemat Air Wudhu Berbasis Microcontroller yang diambil dari jurnal Armatur volume 6 nomor 1 tahun 2025. Cara kerjanya sendiri yaitu menggunakan Arduino Nano, sensor inframerah, dan solenoid valve untuk otomatis kran dan mengisi air di Masjid Al-Kholam. Manfaatnya yaitu mengurangi konsumsi air hingga 20,6%, mendukung kesadaran hemat air dan mencapai SDGs 6. Untuk cara kerjanya bisa dilihat di foto sebelah kanan. Kurang lebih caranya seperti itu. Next. Rumusan masalah pada kegiatan ini yaitu ada dua, yaitu bagaimana merancang tempat wudhu berbasis teknologi cerdas IoT yang mampu menghemat air dan ramah lingkungan di area masjid. Yang kedua yaitu bagaimana menerapkan sistem daur ulang air wudhu grey water system yang efisien dan aman untuk dimanfaatkan kembali sebagai irigasi taman masjid. Next. Tujuannya ada 4. Yang pertama yaitu merancang konsep smart wudhu EcoPot berbasis teknologi IoT dan eco-friendly. Yang kedua yaitu menghemat penggunaan air wudhu melalui sistem otomatis. Ketiga, memberikan fasilitas yang ramah difabel dan lansia serta anak-anak. Yang keempat yaitu memanfaatkan grey water untuk tanaman vertikal di masjid. Next. Untuk batasan permasalahannya ada 3. Yang pertama yaitu lokasi penerapan di Masjid Politeknik Penerbangan Surabaya. Yang kedua yaitu fokusnya pada semua sistem desain tempat wudhu. Yang ketiga yaitu konsep berbasis smart system, green building, dan grey water management. Untuk ide solusinya akan diteruskan oleh rekan saya Muhammad Rifki. Baik, jadi dari rumusan masalah dan permasalahan yang ada yang sudah disebutkan sebelumnya, kita menggunakan TRIS analisis untuk menyelesaikan permasalahan dan membuat inovasi. Yang pertama ada poin kontradiksi, yaitu kami menyimpulkan bahwasanya kontradiksi yang diambil adalah kenyamanan dan kebutuhan wudhu. Dan juga kita harus memperhatikan hemat air dan ruangan yang terbatas. Solusi dari permasalahan tersebut yang diambil dari TRIS itu kita mengambil prinsip ruang tambahan, yaitu EcoPot modular, kemudian prinsip anti pemborosan, yaitu berupa sensor otomatis dan AI, Best Water Optimizer. Dan selanjutnya,
ada desain dan keunggulan. Yang pertama ada sensor wajah dan tangan untuk buka tutupan. Dan ada AR screen di cermin untuk panduan wudhu interaktif. Kemudian gray water system yang nantinya akan digunakan untuk mengairi tanaman di sekitar masjid. Kemudian ada solar panel dan rainwater harvesting. Kemudian ada aromaterapi dan ambient sound area. Dan ada smart valve yang mengatur debit sesuai dengan kebutuhan wudhu. Nah, selanjutnya, cara kerjanya, pengguna atau orang yang akan berwudhu masuk ke EcoPot ya. Kemudian otomatis akan mengaktifkan sensor. Jadi di sekitar EcoPot itu ada beberapa sensor ya, yang gunanya untuk mendeteksi bahwasanya ada user yang akan berwudhu ya. Kemudian dari sensor tersebut akan mengatur debit ya, berapa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Kemudian hasil dari air wudhu tadi akan dialirkan melalui pipa khusus menuju ke taman vertikal ya. Jadi di sekitar masjid ada taman yang fungsinya untuk menyejukkan dan lain sebagainya. Nah, airnya itu berasal dari air wudhu ya, yang sudah difilter terlebih yang telah difilter sebelumnya. Dan data konsumsi air baik yang masuk dan maupun yang keluar itu direkam oleh sistem. Jadi di akhir bulan atau di eh, perencanaan selanjutnya kita tahu nih dalam bulan ini debit air yang keluar terbanyak itu di hari apa dan di bulan apa. Jadi kita bisa mengontrol juga. Dan kemudian selanjutnya, nah kesimpulannya, Smart Wudhu EcoPet mampu menjadi solusi hemat air dan ramah lingkungan ya. Kemudian desain futuristik, nyaman dan edukatif untuk semua kalangan. Kemudian mendukung konsep smart building ya dan green architecture, berpotensi diterapkan di kawasan urban. Jadi menjadi yang pertama, Smart Wudhu EcoPet ini bisa menjadi solusi karena ya tadi sebelum masuk ke tempat wudhu, sistem sudah mengatur nih butuhnya berapa. Kemudian apa namanya, dia juga bisa membatasi ketika usernya sudah keluar, dia akan mengurangi debit ya, key keluarnya akan berkurang gitu. Kemudian juga dari air bekas wudhu tadi tidak hanya dibuang begitu saja, jadi setelah eh, airnya terbuang itu akan dialirkan dengan pipa khusus melalui filter yang akan dialirkan ke beberapa tanaman yang ada di masjid. Jadi akan hemat air ya tentunya. Dan mendukung konsep smart building ya. Ini juga mendukung karena kita menggunakan IoT ya, Internet of Things, dan juga green architecture ya. Karena di sekitaran bangunan dan masjid kita juga menanam tanaman-tanaman ya agar mendukung green architecture. Dan berpotensi diterapkan kawasan urban dan pusat wisata religi modern. Baik, mungkin next. Mungkin selesai ya, tapi kita ada membuat poster ya, poster. Nah, di sini kita bertiga kami membuat poster yang fungsinya untuk memperkenalkan ide-ide kami dan juga ketika misalnya sudah terrealisasi idenya, kita akan eh, menempel ini di sekitaran alatnya gitu. Jadi orang itu tahu apa sih latar belakang dibuatnya sepatu untuk EcoPet, kemudian juga tujuannya itu apa, kemudian how it works ya, bagaimana cara kerjanya, kemudian keunggulannya. Jadi seperti itu sih. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditambahkan, sudah cukup ya. Baik.
Kalau dari Kurang lebihnya seperti itu. Semoga ide ini dapat digunakan di Politeknik Penerbangan Surabaya khususnya agar eh, airnya itu bisa maksimal, tidak kehabisan. Mungkin ada tambahan lain. Ya cukup, mungkin bisa kita akhiri video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.